Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Mandi adalah sebuah perilaku yang sunnah. Ibu-ibu mau mandi atau tidak, itu tidak diwajibkan. Saya mau mandi sehari 5 kali, silahkan. Saya mau mandi sehari 3 kali, silahkan. Saya mau mandi sehari sekali, silahkan. Saya nggak mau mandi sama sekali, silahkan. Itu semuanya tidak diwajibkan. Kan tetapi terkadang ada hal yang membuat kita itu harus mandi, seperti halnya bau badan atau hal-hal yang lainnya, untuk misalkan terkena najis dan lain sebagainya yang mengharuskan kita untuk mandi. Nah, sekarang pembahasannya adalah ada mandi yang diwajibkan oleh Allah, yang mana mandi itu wajib harus kita kerjakan, kalau tidak kita berhadas besar. Hadas kita bukan hadas kecil yang bisa dituntaskan dengan wudhu, kan tetapi hadas kita hadas besar. Kita tidak bisa melakukan sholat, kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan memegangnya, dan kita tidak bisa melakukan tawaf kalau seandainya kita lagi ada di rumah Allah. Maka ada hal-hal yang mewajibkan mandi. Seperti biasa kita akan membahas tentang kitab Kifayatul Akhyar yang dikarang oleh Imam Taqiyuddin bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimashqi Syafi'i. Masih kitab mazhab Imam Syafi'i. Jadi tolong didengarkan dengan seksama, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan banyak bin. والذي يعظم الغسل 6 أشياء تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإزالة المني والموت. Ada 6 yang mewajibkan mandi. Mandinya wajib, bukan mandi biasa. Dalam ketiga hal ini, laki-laki dan wanita sama. Yaitu yang pertama, bertemunya dua khitan atau bersenggama. Yang kedua, wa izalul mani, keluar mani, wal maut, dan mati, kematian. Nah, ada 3 yang sudah dibahas. Semuanya ada 6. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama, bertemunya dua khitan atau bersenggama. Nah, untuk bertemunya dua khitan ini baik itu secara halal maupun secara haram. Nauzubillah. Kalau seandainya berbuat zina, maka dia juga wajib mandi. Artinya dia juga berhadas, walaupun tidak dengan pasangan halalnya.
maka dia juga wajib mandi. Yang pertama, bertemunya dua khitan, yaitu dengan kata lain bersetubuh. Ini merupakan ungkapan tentang masuknya kepala penis atau seukuran dengannya ke dalam semua jenis kemaluan. Mohon maaf, sedikit sensitif, akan tetapi ini harus saya sampaikan karena ini adalah ilmu. Ada catatan. Yang pertama, baik itu dengan cara haram atau dengan cara halal tadi ya. Yang kedua, baik itu dari depan maupun dari belakang. Kedua-duanya harus mandi atau diwajibkan mandi. Yang ketiga, catatannya adalah baik itu dengan manusia ataupun dengan binatang atau lain sebagainya. Ya, itu wajib mandi. Seorang wanita juga wajib mandi dengan semua jenis zakar yang masuk ke kemaluannya. Bahkan meskipun itu adalah punya binatang, orang mati atau anak kecil. Seorang laki-laki yang tubuhnya dimasuki oleh zakar juga wajib mandi. Ini disebutkan di dalam kitabnya ya. Saya yang mengarang, akan tetapi memang disebutkan di dalam kitabnya. Nah, artinya kalau seandainya terjadinya pertemuan antara dua kemaluan, maka itu wajib mandi. Nah, pertanyaannya selanjutnya, kalau seandainya sudah bertemu dua khitan, lalu tidak keluar mani, apakah dia tetap wajib mandi? Maka dia tetap wajib mandi. Ya, bertemu dua khitan, maka wajib mandi. Dalilnya adalah idza iltaqa al-khitanani aw massa khitanun al-khitana wajib al-ghusl. Apabila dua khitan bertemu atau saling menyentuh, maka wajib mandi. Nah, Aisyah dengan Rasulullah SAW melakukannya walaupun kami pun setelahnya mandi. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, yang wajib mandi wajib, yaitu khurujul mani atau inzalul mani, terpancarnya mani atau keluar air mani, maka dia wajib mandi. Baik itu keluar dari tempat biasa, dari lubang belakangnya, atau dari testis. Innamal ma'u minal ma'. Jadi kalau seandainya keluarnya itu dari manapun, atas nama dia itu keluar mani, maka wajib mandi. Adapun mani memiliki tiga sifat yang dibedakan dari mazi dan wadi. Yang pertama, ciri-ciri daripada mani adalah ia memiliki bau khas seperti bau adonan atau mayang kurma ketika basah. Adapun jika kering, baunya mirip bau telur. Yang kedua, memancar sebanyak beberapa kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuliqa min ma'in dafiq." Dia diciptakan dari air yang terpancar, itu air mani. Yang ketiga, kenikmatan dengan keluarnya mani diikuti dengan lemahnya syahwat setelah keluar. Maka ini juga yang mewajibkan untuk mandi, ya, keluar daripada mani itu bagian daripada harus diwajibkan mandi. Nah, apakah mani ini keluar hanya untuk laki-laki? Tidak. Perempuan juga mengeluarkan
mani. Maka kalau seandainya ada ciri-ciri yang seperti tadi saya sebutkan tiga, maka itu bagian dari keluar mani, maka wajib kepada perempuan untuk mandi besar. Mandi besar. Baik, sudah berapa ini? Dua. Yang pertama, bertemunya dua kita. Jangan takut ibu. Yang namanya belajar, nggak boleh takut. Memang agak sedikit sensitif, tapi kalau seandainya tidak dipelajari, maka ilmunya tidak akan didapatkan. Ya, mau sampai kapan kita tidak dapatkan ilmu, sedangkan kita terus menua. Nah, terkadang juga kita merasakan hal yang dirasakan ketika dibahas dalam kitab. Maka tidak boleh malu. Kata ulama, ada dua penyebab terhalangnya ilmu. Yang pertama adalah malu. Ternyata malu dalam belajar itu nggak boleh malu dalam belajar, malu bertanya itu nggak boleh dalam belajar. Kenapa? Kalau malu ketika belajar, maka terhalang ilmunya untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, al-khawf, takut. Takut nanti dibilang takut ini, takut itu, nggak boleh. Karena takut yang berlebihan itu akhirnya kita terhalang dengan ilmu. Maka bagian daripada ilmu adalah belajar fikih, yaitu salah satunya yang kita bahas ini, hal-hal yang menyebabkan mandi besar. Terkadang kita juga sering mendapatkan, tapi di masyarakat loh, dia belum mandi, dia belum ini, dia belum itu. Maka kalau seandainya sudah ada ilmunya, maka kita tinggal mempraktekkan saja. Baik. Selanjutnya, yang ketiga, kematian. Nah, ini mati. Yang wajib itu bukan orang yang mati, ya. Orang yang meninggal itu nggak bisa memandikan dirinya sendiri. Yang wajib adalah orang yang ada di dekat masyarakat itu, ya, terutama alim ulama di situ. Wajib memandikan si mayat. Nah, itu juga bagian dari mandi wajib, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang salahnya adalah ketika ada seorang perempuan tapi dimandikan oleh seorang laki-laki, kecuali itu adalah suaminya sendiri. Begitu pula kalau seandainya ada seorang laki-laki tapi dimandikan oleh perempuan, tidak boleh, kecuali itu istrinya sendiri. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau selain daripada itu, tidak boleh. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan juga dimandikan oleh perempuan. Baik. Wa thalathatun takhtassu biha an-nisa wa hiya al-haidu wan nifasu wal wiladah. Nah, ini sudah tiga. Tiga tadi itu baik laki-laki maupun perempuan itu merasakannya. Yang pertama adalah bersenggama atau bertemunya dua khitan, jima atau bersetubuh dan lain sebagainya. Yang kedua keluar mani. Yang ketiga mati. Nah, sekarang sisa tiga lagi, ada 6. Sisa 3 lagi ini adalah dikhususkan untuk perempuan. Nah, makanya kita bahas tentang fikih mandi ini karena ada khususan untuk perempuan di 3 hal yang wajib. Selanjutnya, ada pun 3 hal yang dikhususkan bagi wanita adalah haid. Perempuan yang berhaid atau datang bulan, maka ketika habis masa haidnya, dia wajib mandi, bukan ketika datang haid ya.
Tapi ketika habis putus haidnya, maka dia wajib mandi. Jangan salah, ketika saya sampaikan yaitu haid, berarti ketika haid langsung mandi. Bukan, setelah selesai putus masa haid, maka itulah wajib mandi. Karena kita sudah bersih. Ketika sudah bersih itu, maka kita bersihkan dulu dengan mandi besar, lalu setelah itu kita boleh beribadah kembali. Nah, ketika berhaid, itu kan kita tidak boleh beribadah. Kita tidak boleh pegang Al-Quran, kita tidak boleh beribadah, tidak boleh sholat, dan lain sebagainya. Tetapi ketika selesai haid, diawali dengan mandi wajib, setelah itu kita sudah boleh beribadah kembali. Baik itu ibadah yang wajib, ataupun ibadah yang sunnah. Yang kedua, an-nifas. Dan yang ketiga, al-wiladah. Ada tiga, haid, nifas, dan wiladah. Terkadang ada yang melahirkan dengan cara normal. Terkadang ada yang melahirkan dengan cara tidak normal atau sesar. Ya. Nah, apakah setelahnya itu harus mandi? Ya, karena sebenarnya ketika dikeluarkan bayi, maka darahnya tetap keluar, walaupun tidak dikeluarkan dari yang semestinya, ya. Tapi darahnya tetap keluar. Ketika darah itu keluar, maka itu adalah darah nifas. Selesai daripada nifas, maka ketika itu kita harus mandi. Nah, persoalannya adalah ketika melahirkan tidak keluar darah itu. Apakah kita wajib mandi? Maka jawabannya wajib juga mandi. Walaupun posisinya lahirannya tidak normal atau sesar, ya, maka juga harus mandi. Mandi wajib. Baik, selanjutnya adalah kewajiban mandi. Ini sudah kita bahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Ada 6 tadi. Yang pertama, ketemunya dua khitanan. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, meninggal. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifas. Yang keenam, wiladah. Nah, ini semuanya diwajibkan untuk mandi. Kalau seandainya ada laki-laki yang keluar haid, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada lah. Nah, ini harus dipertanyakan ke laki-lakiannya. Bisa jadi ini bukan laki-laki, tapi perempuan ke laki-lakian. Nah, setengah-setengah ya. Sekarang zaman modern apa yang tidak bisa? Laki-laki berubah jadi perempuan bisa, perempuan berubah jadi laki-laki bisa. Tiba-tiba ada laki-laki yang melahirkan, dia keluar nifas, dia berhaid. Nah, ini perlu dipertanyakan untuk laki-lakiannya. Jadi seperti itu. Iya benar. Kita mikir sekarang, dulu nggak sempat ya seperti itu. Sekarang sudah banyak. Maka ketika ada hal-hal yang seperti itu, kita bisa menerka-nerka bahwa kenapa laki-laki itu keluar darah, sedangkan dia itu laki-laki. Artinya kan harus dipertanyakan ke laki-lakiannya. Nah, bisa jadi dia itu perempuan, setelah itu operasi, setelah itu dia tetap ada rahim. Karena ada rahim, maka dia akan terjadi siklus haid. Nah, siklus haid itu tidak bisa dibohongi. Dia akan keluar. Jadi seperti itu. Maka dia juga wajib mandi. Seperti itu.
Nah, pertanyaannya selanjutnya, kalau seandainya ibu-ibu eh, belum berhaid, ya, setelah itu udah kerasa rasa mau haid, tiba-tiba malamnya bersama suami melakukan hubungan suami istri, udah paginya mau mandi, setelah itu tiba-tiba keluar 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 haid, maka ada dua itu, haid dan apa, ketemunya dua khitan. Nah, apakah ibu-ibu wajib mandi atau tidak? Wajib. Dia kan keluar haid ketika itu. Hah? Nah, kalau seandainya seperti itu, maka dia tidak wajib mandi besar. Dia tidak wajib mandi besar. Artinya mandi hanya sekedarnya saja, akan tetapi dia tidak bisa sholat karena sudah masuk masa masa haid. Nah, walaupun dia mau sholat, dia nggak bisa sholat juga. Kenapa? Karena posisinya sudah datang bulan, sudah haid. Seperti itu. Walaupun dia berjunub, ini kan posisinya semalam. Setelah itu subuhnya sudah keluar haid. Nah, junub semalam gimana? Sebenarnya mandi seperti biasa, tapi tidak wajib mandi besar. Ya, mandi seperti biasa, tapi tidak wajib mandi besar karena posisinya dia sudah haid. Walaupun mandi besar, dia juga tidak bisa sholat, tidak bisa melakukan ibadah. Oke, sudah bisa dinalari Ibu? Oke, sebelum dia bertanya, saya tanya lagi. Boleh ya? Oke, perhatikan baik-baik. Ada ibu-ibu yang memang posisinya sudah mengandung 9 bulan, hamil tua. Setelah itu diajak berhubungan suami istri. Apakah boleh? Boleh. Atas nama kalau seandainya tidak berhaid, itu boleh berhubungan badan dengan suami walaupun dalam keadaan hamil tua atau hamil muda. Lalu di pagi harinya ada rasa-rasa pengen keluar, melahirkan. Malamnya berhubungan, paginya ngelahiran. Nah, udah mulus nih posisinya. Dah, sedangkan dia mau mandi. Tiba-tiba udah mulus, langsung pergi ke klinik atau ke rumah sakit, langsung lahiran. Nah, gimana ini? Apakah mandi lagi? Jadi, gimana Bu? Mandi nggak itu? Nah, posisinya baru selesai melakukan suami istri, setelah itu juga langsung mulus dan langsung lahiran. Setelah itu sudah nifas lagi, ya kan? Posisi setelah lahiran kan nifas. Lahiran dilada, setelah lahiran keluar darah nifas. Ada berapa itu? Mandi bertemu dua khitan, setelah itu melahirkan, setelah itu nifas. Ada lagi nih. Udah. Sekarang apakah dia wajib mandi? Pertanyaan pertama, apakah dia wajib mandi ketika setelah lahirannya? Setelah lahiran. Setelah lahiran masih ada nifas. Wajib mandi nggak? Ini yang saya maksud mandi besar ya. Mandi wajib. Wajib mandi nggak? Nah, iya, kalau lahiran normal, benar. Mandi kan. Nah, posisinya dia lagi nifas, masih keluar tuh darah. Walaupun dia itu sudah sesar. Nah, akhirnya mikir ibu ya. Ini secara fikih, ya.
dipahami dengan baik. Pertanyaannya, ketika kita selesai berhubungan badan, paginya lahiran, setelah lahiran itu masih ada darah nifas, wajib mandi enggak? Jawabannya tidak. Kalau mau mandi silahkan, tetapi bukan mandi wajib. Ya, tidak wajib mandi. Selesai daripada nifas, jadi darah daripada setelah melahirkan itu selesai berhenti, maka kita wajib mandi. Ya, ini sudah bisa dipahami? Pertanyaannya, ini kan ada 3 tadi. Berapa mandi? Berapa kali kita mandi? Wajibnya 3 kali kah atau sekali kah? Hah? Tapi kan kita bertemu 2 khitan, terus brojol, lahiran, terus nifas 3 kali. Mandinya berapa kali? Hah? Iya benar kan? Posisi kalau seandainya kita bertemu 2 khitan atau bersenggama, itu wajib mandi. Ya kan? Terus kalau seandainya kita nifas, wajib mandi. Ya kan? Terus kalau seandainya kita melahirkan juga wajib mandi. Ini ketiga-tiga sekalian. Mandinya berapa kali? 3 kali? Nah, sekarang ketiga-tiga posisi itu dalam satu waktu, maka mandinya hanya wajib sekali. Tidak wajib ketiga kali. Walaupun ketiga-tiganya dalam satu waktu. Seperti itu. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa ketika mandi itu mandi sekali. Langsung niat dengan niat mandi wajib sekali doang. Niat mandi wajib udah hafal Ibu? Hafal. Jangan sampai nanti sudah berumah tangga tapi mandi wajib belum hafal. Kalau mandi hadas besar, maka itu harus niat. Syaratnya ada 3. Yang pertama, niat. Yang kedua, membersihkan seluruh hadas yang ada di tubuh kita. Yang ketiga, airnya itu merata ke seluruh tubuh, baik itu di kulit maupun di rambut-rambut. Hanya itu dia itu. Lalu niatnya bagaimana Pak Ustaz? Apakah niatnya boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Ya, saya niat mandi wajib karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Gitu. Nah, salah ada. Nah, tidak. Saya niat mandi wajib karena Allah Ta'ala, langsung mengguyurkan badan. Pokoknya semuanya itu kena air. Jangan ada sampai tempat atau 1-2 bagian tubuh yang tidak kena air. Contoh misalkan yang sering tidak terkena air, kita mandi tapi di bawah ketiak nggak kena air, misalkan. Nah itu nanti bisa jadi nggak sah mandi hadas besar. Pada tubuh masing-masing itu kita tahu di mana letak-letaknya dan di mana posisi air mengalir dan tidaknya, maka yang penting adalah airnya itu mengalir ke seluruh tubuh. Allah Ta'ala. Ini pembahasan kita pada hari ini. Ya mudah-mudahan walaupun dengan waktu yang sedikit ini kita mendapatkan manfaat dan keberkahan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Nah, bil ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani faradhan lillahi ta'ala. Sudah bisa, karena saya tanya tadi sudah bisa mandi niat mandi wajib sudah, jadi saya tidak menjelaskannya lagi. Tapi kalau seandainya dibutuhkan, maka saya menyampaikan kembali. Nama itu ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani faradhan lillahi ta'ala. Boleh. Karena niatnya aja niat bahasa Indonesia aja boleh, apalagi niat pakai bahasa Arab. Yang penting jangan ditambah Allah Akbar nanti di akhir. Nawaitul husna di raf'il hadasil akbari an jami'il badani faradhan
lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, itu salah. Ya, yang penting jangan ditambahin Allahu Akbar. Sisanya itu walaupun niat pakai bahasa Indonesia, tapi kalau bisa niatnya itu dilafazkan. Kalau bisa, ya, dilafazkan. Setelah itu baru kita siram. Penyiramannya itu kalau bisa dari kanan terlebih dahulu, baru ke kiri. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Dalam ikatan pernikahan, kalau seandainya ada yang meninggal salah satunya, boleh dimandikan oleh suami atau istrinya. Ya, jadi boleh-boleh saja kalau seandainya memang ini. Tapi kalau seandainya dari keluarga pengennya itu hanya laki-laki saja, yaitu tergantung kesepakatan daripada keluarga. Jadi seperti itu. Ini doa untuk minta pertolongan agar lebih cepat menghafal dan lebih awet hafalannya. Ada orang yang cepat menghafal, cepat lupa. Ada orang yang susah menghafal, cepat lupa. Ini didawamin ya? Ada orang yang cepat hafal, lama lupa. Ada itu. Nah, jadi mungkin salah satu wasilahnya adalah dengan membaca doa ini. Doa ini juga dibacakan dari beberapa majelis taklim yang sudah saya ajarkan, sudah dibacakan sebelum halnya itu memulai pembelajaran. Contoh misalkan seperti salawat-salawat yang ibu-ibu biasanya bacakan sebelum kegiatan, bacakan juga ini, ya, supaya nanti ketika dikasih ilmunya, Allah akan tetapkan ilmunya dan tidak akan lupa lagi. Oke, semuanya sudah pegang kertasnya? Nah, boleh saya bacakan terlebih dahulu. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gampang ya? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa au yuktab abadan abidin wa dahrat dahirin. Oke, saya ulangi sekali lagi. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba au yuktab abadal abidin wa dahrat dahiri. Ini kalau seandainya tidak dilantunkan pakai nada. Supaya ibu cepat hafal, saya kasih nada juga. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba au tab abadal alihi wa dahra kahirin. Dimulai dari azizil alim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba au abadal ahidin wa dahra kahirin. Bismillah wa subhanallah
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبدا الآبدين ودهر الداهرين العزيز العليم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبدا الآكدين ودهر الداهرين. Sama. Nah, gampang ini. Sebenarnya gampang. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti langgamnya saya akan kirimkan. Kemarin sudah saya kirimkan, ya mudah-mudahan nanti dimudahkan ujungnya. Jadi ibu-ibu yang biasanya memimpin untuk sholawat, dibaca ini. Dibaca, mau sekali, 2 kali, 10 kali silahkan. Untuk memudahkan kita menghafal dan paham apa yang diajarkan di majelis kita. Saya ulangi ya, sekali lagi. Bareng-bareng sama ibu-ibu yuk. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبدا الآبدين ودهر الداهرين العزيز العليم عدد كل حرف كتب أبدا الآبدين ودهر الداهرين بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبدا الآبدين ودهر الداهرين العزيز العليم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبدا الآبدين ودهر الداهرين. Bisa ibu. Ayyuktab kalau seandainya berhenti, ayyuktab wakaf namanya. Ayyuktab kalau seandainya kita berhenti napas. Kutiba abadal kan berhenti napasnya. Kalau seandainya mau langsung juga boleh. Kutiba ayyuktabu abadal. Nah, boleh. Cuman saya biasanya berhenti di situ, ngambil napas. Kutiba ayyuktabu.
abadan. Abadal abidin. Dengan nama Allah Maha Suci Allah, dengan segala puji Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar. Tiada daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui sebanyak setiap huruf yang telah ditulis oleh manusia atau yang akan ditulis terus-menerus selama berkekalan turun dan berterusan masa. Wahai Tuhan semesta alam. Ini artinya semoga apa yang kita pelajari dan apa yang kita tuliskan itu bisa menjadi amalan dan hafalan yang ada pada diri kita. Baik, itu saja mungkin. Ini doa yang harus dibacakan sebelum kegiatan majelis. Jadi ada dua kemarin. Satu, doa cinta kepada Allah. Masih ingat? Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribu ila hubbika ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika ya Allah. Itu sebetulnya dihafalkan. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Baik, seperti biasa. Ada yang mau ditanyakan? Ini nanti diwajibkan, Ibu ya, diwajibkan untuk dibaca. Biar nanti didengarkan sama yang lain. Ketika didengarkan secara tidak sadar itu dihafalkan. Seperti halnya Al-Fatihah, ada nggak yang di sini yang hafal Al-Fatihah? Yang ngafalin Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nggak ada kan? Semuanya kan gara-gara dengar orang yang sholat. Dengan itu terhafalkan. Begitu juga dengan ini. Kalau seandainya mau cepat hafal, maka dibacakan di setiap majelis. Ya, baik itu majelis ini atau majelis yang lain. Ibu ada majelis yang lain, ikut harus baca ini juga. Supaya apa? Supaya dapat keberkahan. Supaya ilmunya juga bisa nyambung ke kita. Ini saja mungkin. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Naftatil doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.